Justice League menjadi film DCEU yang paling banyak dibicarakan saat ini karena kegagalan pihak studio menghadirkan sebuah crossover epic yang melibatkan banyak karakter populer dari DC Comics. Terlepas dari semakin hangatnya kabar mengenai Justice League Zack Snyder yang kemungkinan besar akan rilis di platform streaming HBO Max, film Justice League tersebut sebenarnya melupakan satu hal penting yang harusnya dimunculkan di filmnya. Dan dia adalah salah satu founder asli Justice League, Hal Jordan alias Green Lantern. Universe, let's talk about it. Kisah tentang Green Lantern, superhero milik DC Comics ini sebenarnya sudah pernah diangkat ke layar lebar yang menampilkan Ryan Reynolds sebagai Hal Jordan. Namun sayangnya film tersebut malah mendapatkan kritikan hebat dari semua orang, bahkan dari aktor utamanya sendiri. Tidak jarang malah film ini dijadikan sebagai bahan ejekan Ryan Reynolds yang kini malah semakin melekat dengan karakter Deadpool yang dimainkannya. Padahal kalau kita lihat lagi kisah aslinya, sebenarnya karakter yang satu ini justru punya power dan pengaruh yang sangat besar dalam dunia komik, khususnya DC Comics. Hanya saja dengan begitu datarnya cerita, pendalaman karakter yang kurang, dan sentuhan visual efek yang cenderung tidak bisa memanjakan mata, menjadikan karakter yang satu ini malah kini terlupakan. Green Lantern berasal dari planet yang bernama Oa, sebuah planet yang menjadi tempat tujuan bagi para makhluk immortal dari planet Malthus yang mengalami overpopulasi. Makhluk-makhluk yang bermigrasi ini kemudian menamakan diri mereka sebagai The Guardians of the Universe. Iya, namanya memang mirip dengan Guardians of the Galaxy milik Marvel. Mereka kemudian menciptakan Green Lantern Rings untuk menemukan dan merekrut orang-orang yang tidak kenal takut di alam semesta, di mana mereka bertugas untuk melindungi sektor ruang mereka dengan menganugerahkan kekuatan yang begitu fantastis. Selama 80 tahun ini, seluruh Green Lantern dalam DC Comics telah membuktikan bahwa kegelapan tidak akan pernah bertahan dengan cahaya cincin mereka. Cincin atau Power Ring ini merupakan salah satu weapon terkuat dan bahkan menjadi ikon dari DC Universe. Ada banyak karakter yang berbeda yang telah menggunakan Green Lantern Rings ini, di mana sifat ring dan power baterai yang mengisi kekuatan ring tersebut telah mengalami perubahan selama beberapa dekade terakhir. Dimulai ketika Alan Scott atau Alan Ladd Wellington, nama lengkapnya, yang merupakan Green Lantern pertama. Berbeda dengan para anggota Green Lantern lainnya, kekuatan Alan Scott bukan berasal dari teknologi Guardians of the Universe, melainkan dari Starheart, yang merupakan kumpulan energi sihir yang tersebar di alam semesta dan dikurung oleh para Guardians of the Universe. Dengan energi ini, Alan Scott tidak perlu lagi mengisi ulang energi cincinnya melalui Lantern, karena dia bisa langsung meminjam kekuatan Starheart yang tertanam dalam dirinya. Lantern asli dari Scott ini terbuat dari bahan logam, dan Alan menempa cincinnya dari logam lentera itu sendiri. Dengan mengenakan cincin itu, memungkinkan Alan Scott untuk mewujudkan semua keinginannya dan memberinya kemampuan untuk terbang, menembus dinding, dan bahkan memproyeksikan energi yang besar. Hal yang membatasi kekuatannya hanyalah tingkat imajinasinya sendiri. Seperti yang kita bilang tadi, Alan Scott ini tidak perlu mengisi energi cincinnya karena dia bisa langsung memakai kekuatan Starheart. Namun ini juga ada efek sampingnya, karena cincin Alan Scott menjadi lemah terhadap segala hal yang memiliki unsur tumbuhan dan kayu. What? Wood? Really? Keunikan lainnya dari Alan Scott dibandingkan dengan para Green Lantern lainnya adalah fisiknya yang mengalami penuaan lebih lambat dari manusia biasa. Semua ini kemudian berubah ketika John Brom dan Gil Kane menciptakan Hal Jordan dan Green Lantern Corps dan mengubah Green Lantern menjadi pahlawan kosmik dengan origin baru untuk karakter ini, cincinnya dan juga sumber kekuatannya. Alih-alih didukung oleh kekuatan magic, Green Lantern versi Hal Jordan ini lebih merupakan keajaiban teknologi dan kecanggihan yang luar biasa yang diciptakan oleh Guardians of the Universe yang menganugerahkan ribuan cincin seperti itu kepada sejumlah hero yang layak dari seluruh penjuru kosmik untuk menciptakan Green Lantern Corps. Sama dengan versi terdahulu, Green Lantern Ring milik Hal Jordan ini masih dikendalikan berdasarkan keinginan penggunanya. Tapi lantern yang digunakan oleh Hal Jordan kini disebut dengan power battery, dan ring tersebut digunakan untuk mengisi ulang energi cincin itu setiap 24 jam. Ring dan power baterai ini
adalah teknologi yang kompleks dan banyak menggunakan komponen terkomputerisasi, termasuk juga artificial intelligence dan kemampuan diagnostik dan taktis. Keduanya juga sepertinya terbuat dari kristal yang dapat berubah bentuk dan ukuran. Meskipun memang bisa bertahan dengan lama, namun bahan kristal ini tetap saja bisa pecah dan hancur. Setiap cincin Green Lantern ini diisi dengan menggunakan energi dari power baterai, dan setiap power baterai menerima energi jarak jauh dari Central Power Battery di Oa. Struktur besar ini adalah sumber dari setiap kekuatan Green Lantern dan berfungsi sebagai titik fokus dan reservoir kekuatan besar dari The Guardians of the Universe juga. Central Power Battery sendiri diisi dengan sejumlah energi hijau armor yang akhirnya dinyatakan sebagai kekuatan tekad literal dari spektrum emosional DC Universe itu sendiri. Central Power Battery ini menyerap energi emosional yang memancar dari setiap individu di seluruh kosmos dan menyimpannya sebagai energi di dalam dinding kristalnya. Energi ini kita kenal dengan sebutan spektrum emosional yang sebenarnya berasal dari emotional entity, di mana setiap spektrum tersebut memiliki perwujudannya masing-masing, yaitu Ion, Parallax, Predator, Ophidian, Adara, The Butcher, Predator, Proselyte, Necron, dan The Entity. Energi itu kemudian dibagi dan didistribusikan secara nirkabel ke power battery di seluruh universe dan disimpan di sana sampai Green Lantern menggunakannya untuk mengisi ulang cincin mereka lagi. Jadi meskipun awalnya kita mengenal weapon unik Green Lantern ini diciptakan dengan bahan logam dan magic yang dikendalikan oleh penggunanya, Green Power Ring yang ikonik dan power battery sekarang merupakan keajaiban ilmiah yang menggunakan sistem yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan tekad literal atau spektrum emosional alam semesta dan mentransfer energi itu ke petugas Green Lantern Corps. Berbicara mengenai Harold Jordan, sepak terjangnya dalam komik DC bisa dibilang sangat penting. Selain ditugaskan untuk menjaga planet bumi, Hal Jordan juga merupakan salah satu anggota inti atau founder Justice League dan hampir selalu terlibat dalam berbagai event. Salah satu kisah dari Hal Jordan yang paling populer adalah ketika membunuh sebagian besar anggota Green Lantern Corps, di mana pada saat itu Hal Jordan kehilangan kendali yang bermula pada saat Cyborg Superman menghancurkan Coast City. Ketika itu, untuk pertama kalinya Hal Jordan mengalami ketakutan hebat dalam hidupnya. Dengan menggunakan Power Ring, Hal Jordan kemudian menciptakan kembali Coast City. Tapi ternyata tindakannya itu malah dikecam oleh Guardians of the Universe. Hal Jordan yang kehilangan kendali amarahnya kemudian membunuh sebagian besar anggota Green Lantern Corps dan para Guardians of the Universe dan mengambil cincin mereka. Tidak cuma itu, Hal Jordan juga menyerap seluruh energi yang ada di Central Power Battery di Oa. Tapi sayangnya, emotional entity yang bernama Parallax yang merupakan entitas perwujudan rasa takut yang dikurung oleh Guardians of the Universe dalam Central Power Battery itu rupanya juga ikut masuk ke dalam dirinya. Dalam komik Final Night, Hal Jordan berhasil membalaskan dendamnya dengan menyingkirkan Cyborg Superman. Harold kemudian memilih untuk menebus kesalahannya dengan melakukan sebuah aksi heroik, yaitu menyalakan kembali matahari yang ditelan oleh Sun Eater. Tapi rupanya, roh Hal Jordan justru menyatu dengan Spectre. Spectre sendiri terakhir bisa kita lihat di versi live action lewat seri TV The CW Crisis on Infinite Earth. Seri TV tersebut juga menjanjikan masa depan yang cerah yang mungkin saja akan menjadi jalan agar kita bisa kembali menyaksikan Green Lantern versi live action setelah kegagalan film layar lebarnya yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu. Kita juga masih belum mendapatkan kabar resmi terbaru mengenai proyek film Green Lantern Corps yang digarap oleh Geoff Johns ini. DC Movie News baru-baru ini memposting sebuah thread di Twitter daftar film DC di Warner Bros yang sedang dalam tahap pengembangan, di mana di situ tertera spin-off dari Aquaman yang berjudul The Trench dan juga tertera Green Lantern Corps yang sedang dalam tahap pengembangan atau in development. Dan di situ juga ditegaskan bahwa film ini dalam status perkembangan aktif. Kalau kita perhatikan dalam laman IMDb, terdapat sebuah sinopsis plot yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Sinopsis tersebut berbunyi seperti ini. Ceritanya berpusat pada Green Lantern of Earth, yaitu Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart, dan Kyle Rayner, dan sisa dari Green Lantern Corps setelah mereka melalui Interstellar War melawan Sinestro Corps, sebuah pasukan yang dipimpin oleh mantan Green Lantern, Sinestro, yang dipersenjatai dengan power ring kuning dan mencari alam semesta untuk mereka perintah dengan penuh ketakutan. Jika sinopsis ini akurat, sepertinya Geoff Johns akan mengadaptasi kisah Sinestro Corps War. Kalau memang benar, tentu saja ini akan menjadi film yang menarik. Bahkan tidak lama lagi, series TV Green Lantern Corps direncanakan akan tayang
tayang di HBO Max. Menarik juga untuk menunggu film ini terrealisasi, dan kalau Justice League 2 akan digarap, maka karakter hijau yang satu ini harusnya ada sebagai bagian penting di antara semua superhero DC Comics yang tergabung dalam Justice League tersebut. Zack Snyder sendiri belakangan ini dilaporkan sedang berusaha untuk mengajak kembali Ben Affleck untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan gambar tambahan untuk Justice League Zack Snyder. Universe, menurut kalian apakah Green Lantern bisa menuai sukses jika digarap kembali setelah gagalnya film pendahulunya? Kasih penilaian kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe, serta kunjungi juga media sosial kita, join juga di Discord kita. Semua linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya Universe. So, it's time for me to sign out. My name is Eka Saputra. Stay safe and until next time.